Rumah nenek ini bisa dibilang apa ya, dikelilingin itu sama komplek, cuman kompleknya masih di luar. Jadi kita itu masih areanya area komplek, cuman pada waktu itu mungkin belum dibangun sepenuhnya. Jadi akses untuk ke danau itu anak-anak kampung itu masih bebas. Nah, di sisi kanan rumah nenek itu ada sumur, Bang. Ki, kalau main deket sumur situ hati-hati, jangan deket-deket sumur. Oh ya nek, ya cuman iya doang lah gitu kan. Saya ambil airnya, saya buat cuci muka. Saya bisa lihat badan saya tuh lagi hanyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis. Nah, seperti biasa nih, kita kedatangan satu narasumber yang pernah main ke Lautan Mistis. Jadi, kali ini beliau mau cerita tentang pengalamannya ketika di rumah dan disukai oleh penghuni sumur di belakang rumahnya. Nah, gak usah lama lagi nih, kita sapa dulu samping gue udah ada Bang Rizky. Halo Bang. Halo. Gimana kita main lagi nih Bang? Ya. Jadi cerita kali ini mau cerita tentang pengalaman ketika disukai penghuni sumur di belakang rumah. Iya, betul. Itu cerita sedikitnya gimana tuh Bang? Ini cerita, di cerita saya sebelumnya itu kan saya masih di Cilacap ya. Nah, jadi di usia saya 17 atau 18 tahun, saya ke Jakarta tuh. Ada di rumah nenek di Jakarta Utara. Jadi di rumah itu saya bisa dibilang disukai sama penunggu yang ada di sumur itu. Jadi di belakang rumah nenek itu ada sumur. Sama aksesnya itu ke danau langsung. Oke, nah ditahan dulu cerita ini Bang. Nah sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti kirim aja voice note kalian, nanti tim kita ada hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi nih, langsung kita simak ceritanya. Ya, jadi cerita ini pada saat saya lagi ke Jakarta nih. Jadi di cerita saya yang lalu kan masih rumah di Cilacap. Jadi orang tua itu mutusin untuk pindah. Jadi pindah kontrakan. Masih di daerah Cilacap, cuman bukan di rumah yang kemarin saya tempatin. Jadi saya mutusin ke Jakarta berdua sama adik saya. Berdua doang. Berdua doang. Itu kalau nggak salah di tahun berarti 2008, 2009. Ya 2008, 2009. Betul. Ada di daerah Jakarta Utara. Ini ada rumah nenek di situ. Nah, rumah nenek ini bisa dibilang apa ya? Dikelilingin itu sama komplek, cuman kompleknya masih di luar. Jadi kita itu masih areanya area komplek, cuman pada waktu itu mungkin belum dibangun sepenuhnya. Jadi akses untuk ke danau itu anak-anak kampung itu masih bebas. Jadi masih boleh mandi ke arah danaunya dan segala macam. Nah, di sisi kanan rumah nenek itu ada sumur, Bang. Ada sumur tua. Kalau airnya mungkin bisa dibilang masih ada. Cuman udah nggak aktif. Jadi udah nggak dipakai sama nenek, udah nggak diambilin sama warga lah airnya. Nah, itu saya seneng banget main di area situ. Area sumur itu. Karena kan pohon masih rindang, bukan pohon bambu ya, pohon-pohon yang gede-gede itu namanya pohon apa, lupa tuh saya namanya pohon apa. Pohon gede itu. Pohon gede, tapi ada jarak ya, maksudnya antara sumur, rumah dan pohon-pohonnya, pokoknya adem lah. Asri ya? Asri, betul. Nah pokoknya akses ke belakangnya itu langsung ke danau gitu. Hampir setiap sore itu saya naikin layangan. Karena waktu itu kan sempet udah ngasih tahu ke nenek saya di sini. Iki kesini mau izin coba cari kerja gitu, kali ada lowongan gitu kan. Karena kan waktu itu saya cuma megang ijazah SD. Jadi oh ya udah Ki, ntar dicariin tuh kali si Om mungkin ada. Ya udah di sini aja dulu kamu. Ya Nek. Pokoknya hampir setiap sore itu saya main layangan, Bang. Setiap sore ya. Setiap sore itu saya main layangan. Iya, pokoknya nggak jauh dari sumur.
Kalau anak-anak kan masih sering ke danau gitu mandi. Kalau saya bisa dibilang tuh jarang. Malah fokus ke area dekat sumur. Saya jam habis asar belum mandi itu saya inget tuh naikin layangan seperti biasa sendirian. Cuman kalau anak-anak lain mungkin daerah kompleks sana banyak tuh yang naikin layangan. Cuma saya kan di daerah situ aja. Saya naikin layangan. Kalau dulu itu ada bahasanya manteng. Jadi layangan itu manteng. Gitu. Itu saya tindihin batu. Deket banget sama pohon. Jadi saya duduk di pohon di situ. Saya ngerasa tuh kayak gerah banget, panas, padahal tuh udah mau menuju ke sore jam 4-an. Nah, saya kan liatin sumur tuh, ada gelas bekas minuman, saya ambil gelasnya, airnya saya ambil tuh dari sumur tadi. Dari sumur. Padahal udah diwanti-wanti sama mbah tuh sama nenek. Ki kalau main deket sumur situ, hati-hati, jangan deket-deket sumur, jangan mainan air sumur, gitu. Oh ya nek, ya cuman iya doang lah gitu kan. Saya ambil airnya, saya buat cuci muka. Pas banget buat cuci muka, langsung ingat. Si nenek tuh ngomong, oh iya tadi kan gak boleh main air ya. Udah refleks saya buang aja tuh, takut ketahuan kan maksudnya. Nah saya balik ke tempat layangan tadi, mundur lah gitu dari area sumur itu. Deket sama layangan, terus posisi masih manteng gitu layangannya, deket sama pohon-pohon. Duduk, paling baru 2-3 menit, pala tuh rasanya kayak berat banget. Kayak di taruh batu bata gimana sih? Pala ini begini nih. Beras tuh kayak bener-bener ditaruh gimana sih? Berat gitu. Berat banget. Berat banget di pala nih, kenapa ya? Yang saya inget ya itu tadi, pas ngambil air. Yang saya inget cuma itu satu. Gara-gara gue tadi ngambil air ya, gue tadi si nenek bilang jangan ngambil air. Waduh. Udah tuh, pikiran saya langsung kemana-mana deh pokoknya. Berat banget bang, kepala saya itu. Mungkin kalau saya tafsirkan ya 10 kilo ada kali. Di atas kepala tuh berat banget bang. Jadi bukan pusing, tapi berat. Beda loh ya, pusing sama berat. Jadi berat banget gini, kayak entah itu kayak batu apa orang yang dudukin, saya nggak tahu deh. Pokoknya berat banget. Nah pas posisi berat itu kan mata kabur tuh bang, nggak jelas tuh. Saya masih duduk lah itu. Pokoknya layangan udah nggak saya gubris lah itu. Samar-samar mata saya lihat ada cewek duduk deket sumur. Jadi di pinggiran sumur gitu duduk dia. Pokoknya jarak dari sini sampai 10 meter lah kurang lebih. Deket, atau mungkin gak sampai 10 meter, malah 5 meter mungkin ada deket. Segini gini tuh saya tuh. Pokoknya posisi pala tuh saya pegangin begini. Saya masih begini. Itu cewek. Dia duluan yang lihat saya, matanya tuh. Ih cakep banget, dalam hati langsung. Cantik tuh. Ngucap bus. Saya masih inget bang mukanya sampai sekarang. Cakep banget, cantik banget bang, pakainya putih bersih duduk. Tapi siapa ya gitu kan? Pokoknya pakaiannya itu ya bukan pakaian yang seperti cewek-cewek saya lihat gitu, enggak. Jadi pakai ini juga apa sih namanya? Kalau mau kena kan mungkin mau kena kerudungan mungkin diginiin ya. Dia tuh nggak cuma atasnya doang, gini. Rambutnya itu kelihatan sampai sini. Masih kelihatan rambutnya. Masih kelihatan betul. Nah pas saya lagi duduk di situ pegang pala gini nyamperin. Nyamperin? Iya, saya dalam hati ngapain ya, kok nyamperin. Saya pokoknya masih duduk aja karena saya nggak ngerasa kuat banget itu. Nyamperin, kenapa kamu Ki? Tahu nama saya gitu. Tahu. Kamu siapa kok tahu nama saya, bilang gitu. Enggak, kamu kenapa? Itu habis cuci muka di air situ malah puyeng banget pala. Oh, ambil lagi aja airnya. Pokoknya sambil dia posisi di samping, saya sambil megangin gini bang. Jadi nggak fokus lah sama dia karena pertama saya ngeliat itu cakep banget. Kedua pas dia lagi di samping saya ngerasa itu deg-degan banget. Oh grogi. Ya mungkin di situ tuh langsung grogi. Ambil lagi aja airnya, dibilang gitu. Oh enggak diomelin nenek nanti. Pas lagi saya bilang gitu tuh ngucap enggak, ntar diomelin nenek nanti. Dia bilang enggak apa-apa. Mata saya tuh merem bang, jadi sambil begini gitu loh, sambil merem. Enggak ntar dimarahin nenek. Udah nggak apa-apa ambil aja. Enggak. Nah pas saya ngomong enggak gitu saya langsung nengok begini, hilang. Itu cewek nggak ada, hilang. Saya sampai muterin gitu tuh kagak ada. Belum lama padahal ngobrol. Ya bukan belum lama lagi, mungkin bisa dibilang hitungan detik. Nggak ada bang, cewek itu hilang. Refleks saya langsung lari masuk ke dalam rumah. Udah layangan nggak saya gubris, mungkin puyengnya juga mungkin saya udah nggak tahu lah tuh rasanya. Masuk ke rumah saya langsung teriak, nek apa lu? Posisi si nenek itu lagi di dapur kayaknya deh.
Saya masuk kan langsung nyari nenek ke dapur. Nek kenapa? Tadi ngeliat cewek di sumur terus langsung hilang gitu. Saya bilang gitu kan. Tuh kan, lu tadi ngapain di sumur? Saya nggak ngomong jujur bang, nggak ngomong tentang air yang saya ambil tadi. Enggak ngapa-ngapain, main layangan, terus habis itu duduk terus lihat cewek. Dinyamperin Iki terus hilang. Ngomong apaan tuh cewek? Ya cuman ngomong apa namanya? Nggak ngomong apa-apa sih, maksudnya saya nyembunyiin ini biar nggak ketahuan tentang air tadi gitu. Nggak ngomong apa-apa sih, udah sono lu mandi. Ntar lu macem-macem lagi. Iya nek, enggak. Udah tuh pokoknya saya sembunyiin tuh. Mandi tuh saya langsung. Pokoknya di mandi itu saya masih ngebayangin banget mukanya. Kalau mungkin bisa dibilang suka pandangan pertama itu. Langsung kangen. Betul. Langsung kangen tuh. Saya mandi, nggak lama, pakai baju, selesai. Saya ke dekat jendela. Pokoknya jadi ke dekat yang area sumur tadi. Saya liatin begini. Ada nggak ya cewek tadi? Saya dalam hati ngebatin gitu. Gak lama di pundaknya ditepok dari belakang. Ngapain lu katanya? Astagfirullahaladzim. Enggak. Ngapain? Enggak nek. Ngomong jujur kenapa? Itu nyari cewek yang tadi katanya. Cewek yang mana? Cewek yang nyamperin dikit tadi. Emang ada cewek dari mana? Dari tadi situ duduk katanya. Wah lu jangan-jangan penunggu sini katanya. Serius penunggu. Saya pokoknya masih berpikiran itu bukan penunggu. Itu manusia gitu. Saya meyakinkan ke si nenek. Apaan sih nih orang itu orang gitu kan cakep banget gitu. Waduh lu mandi lagi deh, sono deh. Wudu. Saya disuruh mandi lagi tuh. Wudu. Sempet nggak mau, maksudnya sempet debat lah gitu ngobrol. Apaan sih nih orang itu orang gitu kan. Cuman ya mungkin karena nenek ngomongnya udah agak tinggi. Udah sono mandi lu. Mandi lah saya. Jadi kan pas saya disuruh mandi, pokoknya mikirnya itu manusia gitu. Apaan sih nenek, tentang udah tua mikirnya aneh gitu kan. Saya bilang orang itu cakep banget lah gitu cewek gitu kan. Saya masih ngebatin aja. Nah udah tuh pokoknya udah sore seperti biasa lah, udah nggak berani nengok situ lagi lah gitu. Bis maghriban, modelnya waktu itu kan masih sholatnya masih di rumah ya, jadi saya nggak keluar. Jadi sholat di situ bareng sama adik saya juga. Kalau adik saya itu tipikalnya di rumah, dia nggak main-main kemana-mana. Di rumah aja. Ya jadi waktu itu kalau nggak salah ada HP Nokia deh dipinjemin. Ya HP bokap sih kalau nggak salah. Dia udah senang main HP aja. Jadi waktu itu kan HP-nya gamenya apa sih, paling Pac-Man ya sama ular gitu ya. Jadi pokoknya senangnya di situ sama paling SMS-an sama mamanya, kasih tahu gimana. Udah nggak betah sebenarnya, cuman karena emang harus diwajibin mandiri. Gitu ya. Jadi adik saya itu ikut saya. Gitu. Nah malamnya tuh bang, jam 9 jam 10 saya masih inget tuh. Pokoknya masih mikirin aja tuh cewek. Sampai kayak mau tidur itu mukanya dia tuh di atas kepala, inget banget. Sampai ke bawah lah gitu. Kebayang banget. Sampai saya ke bawah tidur itu kalau nggak salah jam 10 lewat lah. Situ tuh saya pertama kali ngimpin dia, dan ngimpinya tuh berasa nyata. Saya dimimpiin sama cewek yang tadi. Ini saya jelasin runtutan mimpinya ya. Jadi di mimpi itu si cewek itu kenalan sama saya. Iki aku Ulan, namanya Ulan. Cewek itu. Kamu bukan yang tadi di sana ya? Tadi kamu kemana? Aku cariin kok ngilang gitu kan. Oh enggak, tadi aku dipanggil sama ibu gitu, langsung lari. Pokoknya masih berpikir normal gitu kan. Oh ya udah, iya nama aku Ulan, kamu ikut ya ke rumah aku. Kemana? Udah ikut aja yuk. Nah saya dikasih tahu tuh bang arah rumahnya. Jadi jelas mimpi itu kayak misalkan saya berada di mimpi itu. Gitu loh, seakan saya berada di rumah. Jadi saya keluar rumah terus ngelewatin sumur tadi, nggak jauh mungkin jarak 10 sampai 15 meter rumahnya. Putih bersih rumahnya, cakep. Nyata tuh rasanya. Nyata. Dan itu pokoknya rumahnya itu sebelahan sama pohon-pohonan. Jadi rumah dia sendiri. Posisinya. Ini rumah aku katanya. Aku di sini tinggal sama ibu, cuma ibu lagi pergi. Jadi cuma aku aja sendiri. Besok-besok kalau kamu main ke sini ya, jangan main yang di sebelah sana, di sebelah sini aja. Dia tuh nunjukin rumahnya itu justru bukan ke area kita yang sering banyak anak-anaknya, bukan. Jadi misalkan rumah ini di tengah-tengah nih, area sini danau ke belakang, ini sumurnya. Jadi itu lebih ke sana ke arahnya, mungkin jaraknya 10 meteran. Lebih ke yang nggak ada pemukiman warga, cuman ada pepohonan. Rumahnya itu diapit sama pohon-pohon, tapi rumahnya itu jelas, nyata bang. Saya cuma lihat satu rumah itu doang. Cuma satu rumah itu doang, warnanya putih bersih. Catnya tuh cat putih.
Jadi nggak ada embel-embel warna kuning apa, nggak ada, dan nggak ada pagar, pokoknya langsung pintu putih bersih. Saya masih inget, cuman kayak bentuk gini, terus begini kotak persegi, layaknya rumah-rumah inilah, warna putih, kayak jelas. gambaran SD gitu. Nah kayak gambaran anak SD, betul, warnanya putih bersih. Ya tuh di mimpi itu saya jelas banget namanya Wulan, si cewek yang tadi ini. Paginya saya bangun, wah rasanya tuh senang banget saya. Jadi maksudnya tuh saya udah tahu rumahnya gitu. Kasmaran mungkin berarti. Betul, di tahun-tahun segitu saya mungkin pertama kali suka ya sama si Wulan ini. Gitu. Nah, saya kan nggak ngomong ke siapa-siapa ya, nggak ngomong sama nenek juga, nggak ngomong di area rumah itu, apalagi apa adik saya. Nggak. Siang-siang jam 12 bang, atau jam 1, seingat saya. Iya jam 12, jam 1. Itu kondisi mendung tuh waktu itu, saya ingat. Kalau harinya saya lupa. Jadi masih mendung, saya keluar tuh. Saya mau nyamperin rumahnya. Mau berkunjung. Iya, mau ke rumahnya si Wulan tadi. Pokoknya rumah yang saya tinggalin, rumah nenek itu udah aman lah gitu. Maksudnya nggak ada yang jam segitu, jamnya saya main gitu kan. Saya keluar, saya samperin ke rumahnya. Jadi gimana ya, rumahnya itu kan cuma lurus doang bang. Tapi saya jalan lurus itu kayak jauh banget justru. Kan di mimpi itu kan bisa dibilang cuma 10 meter dari rumah. Sumur juga kelihatan. Itu kayak situ jalan itu jauh banget. Jauh banget. Mungkin ada kali bangsa itu 15 menit 20 menit nyampe rumahnya. Tapi emang nyampe. Saya balik badan, rumah nenek itu deket. Ngerti nggak maksud saya? Aduh lama kan. Pokoknya posisi saya tuh jalan ke rumah si Wulan tadi tuh kayak jauh banget. Capek soalnya saya jalan. Saya balik badan, rumah nenek itu deket. Ya Allah. Saya balik badan doang begini bang. Rumah nenek itu deket lah. Itu di situ. Kok gue jalan kayak jauh banget ya? Gak lama dari situ langsung ditepuk dari belakang. Kamu. Iya. Langsung malu tuh muka saya bang. Karena langsung si Wulan. Kamu kesini ya mau main? Iya. Ya udah sini masuk. Masuk tuh saya bang. Rumahnya Wulan. Ngobrol lah kita di situ. Itu pokoknya saya masih ingat jam 1 siang bang. Jam 1 siang, benar jam 1 siang. Orang belum lama saya habis jam 12 itu saya masih ngobrol sama adik saya. Dia tuh minta pulang. Adik saya, Mas pulang yuk. Ya nggak bisa, Mas belum dapat kerja. Mungkin bulan depan mungkin ada tuh om ini ngasih kerjaan. Ya mungkin kalau misalkan nanti udah gajian mungkin kita pulang gitu. Aku nggak betah di sini, dia ngomong gitu terus. Cuman kan karena emang diharuskan dan diwajibkan untuk mandiri pada saat itu, nitipin ke nenek dan ke saya. Gimana caranya lah pokoknya tuh anak ini biar betah, adik saya. Gitu, namanya Putra, adik saya. Jadi saya balik lagi ke cerita tadi. Saya di rumahnya Wulan itu mungkin bisa dibilang cuman sejam bang. Pokoknya disuguhin air lah sama dia, layaknya tamu. Airnya itu manis banget, warnanya ungu. Airnya ungu? Ada, jadi pakai gelas, cuman gelasnya itu cakep banget bang. Kayak gelas-gelas Arab. Warnanya kuning, melingkar begini. Saya masih inget, pegang begini nih saya minum. Habis minum itu saya udah ngantuk tuh bang. Ngerasa kayak apa ya, kalau orang zaman sekarang mungkin bisa dibilang dibius. Saya ngantuk tuh bang, udah nggak inget apa-apa lagi tuh. Saya dari situ nggak inget apa-apa lagi sampai saya dibangunin itu, bukan dibangunin. Jadi saya dengar itu di kuping saya itu nenek manggil-manggil. Ke kemana kamu gitu kan. Itu nenek itu manggilin itu maghrib katanya saya jadi diceritain pada saat cerita itu ya, mana kamu itu nggak ketemu gitu, dicariin padahal udah ngelewatin sumur nih. Awalnya dicari tuh maghrib bang. Nah maghrib itu nggak ada ketemu tuh bang, dicari saya sampai di area ini, dicari ke anak-anak, ke teman juga nggak ada yang tahu. Sampai adik saya ditanya, kamu tahu nggak tadi Mas Iki kemana? Nggak ngomong nek, tadi bilangnya mau keluar doang, padahal tadi aku bilang udah nggak betah pengen pulang. Tuh anak kemana ya? Jadi maghrib itu kan pokoknya posisi maghrib saya masih ingat itu di kuping saya dipanggilin. Terus maghrib kan pada masuk orang. Nah pas isanya nenek saya masih sama kuping saya itu nggak berhenti kayak dipanggil. Ki pulang gitu. Ki di mana pulang gitu. Nah nenek saya itu nemuin saya lagi muter-muterin sumur. Padahal sempet abis sisa saya ditemuin. Tadi maghrib kan sempat ngeliat ke sumur, nggak ada. Maghrib itu dilihat ke sumur cuman nggak ada sayanya. Isa baru saya posisinya baru kelihatan sama nenek.
Habis azan Isya. Jadi habis azan Isya, nenek ngelihat saya ngelihat di jendela gini, ngeliatin pokoknya di telinga saya itu nggak berhenti. Yang namanya dipanggil Ki itu nggak berhenti. Saya muter-muterin sumur bang, sekarang goblok. Nenek ngelihat saya itu begitu. Muterin sumur, jalan gitu bang, muterin sumur. Jadi tanpa tatapan kosong. Saya begini aja di situ, muterin sumur. Astagfirullahaladzim. Terus Kiki ngapain di situ? Ditarik tangan saya, jatuh, saya langsung astagfirullahaladzim. Baru tuh langsung saya ingat. Kok udah malam? Ini saya di mana? Nek, kenapa? Lu dari mana aja? Dari siang sampai jam segini belum pulang. Dari siang sampai malam gini belum pulang. Tadi dari rumah Ulan. Ulan mana lagi? Diseret tuh bang, saya langsung pulang, masuk rumah. Itu di malam itu saya langsung didatengin sama Pak RT. Sama bisa dibilang orang bisa lah ya. Daerah situ. Nih Pak RT mau ngomong, Ki, tadi tuh kamu dari jam 1 siang sampai gini hari itu nggak ada kemana. Sampai orang-orang di sini tuh bisa dibilang tuh nggak nemuin kamu kemana. Saya masih linglung tuh bang ditanyain begitu. Karena seingat saya main terus ke rumah si Wulan, terus udah nggak inget, dikasih minum terus nggak inget. Ya saya cerita apa adanya. Dia bilang gini, Pak, saya jam 1 itu tadi keluar, sempet mau bohongin mereka. Saya karena nggak pengen saya ngasih tahu rumahnya Wulan dalam hati saya, cuman waktu itu saya nggak bisa, jadi harus ngomong. Saya main ke rumahnya Wulan. Wulan siapa? Anak sini nggak ada yang namanya Wulan. Saya langsung gini bangun. Itu rumah Wulan yang deket sono Pak. Saya bilang cewek cakep. Saya bilang nggak tahu anaknya siapa. Saya bilang gitu. Yang mana rumahnya? Belakang pohon bambu, depan pohon bambu itu yang sebelah sana. Jadi cuma lurus doang. Astagfirullahaladzim. Jadi si Pak RT sama Pak Ustadz ini ngobrol sama nenek di belakang. Entah ngobrol apa. Saya di situ pokoknya disuruh mandi dulu. Entahlah mereka nyiapin apa ya, saya nggak tahu. Pokoknya saya disuruh mandi. Udah tuh bang, di hari itu saya linglung. Mukanya Wulan aja saya bisa dibilang tuh lupa. Karena saya pokoknya tuh kayak ngerasa capek banget. Di malam itu saya disuruh duduk sini, terus mereka bacain, nggak tahu lah bacain apa, mungkin kalau bahasanya sekarang mungkin diobatin ruqyah kali ya bang ya. Saya dibacain tuh langsung. Nah posisinya tuh kayak duduk gini nih bang, pokoknya persis kayak kita, kayak begini, banyak orang, saya duduk di bawah, Wulan itu di samping saya. Datang si Wulan. Nah ini Wulan, saya bilang gitu. Merinding itu saya bang. Nah ini Wulan, saya bilang gitu. Pokoknya mereka tetap baca doanya. Doa itu nggak putus, tetap dibaca. Nah ini Wulannya. Terus kayak Wulannya itu kayak salaman tangan saya gini. Salaman tangan saya nggak lama ngilang. Salaman pegang tangan saya begini. Dia itu ngujurin tangan begini, terus salaman, dia ngilang. Pas dia ngilang saya langsung jatuh. Saya masih ingat banget tuh. Jadi saya jatuh ke belakang begini. Kurang lebih itu saya nggak tahu deh berapa menit dan berapa lamanya. Terus saya udah bangun lagi tuh. Langsung diceritain. Depan saya ada nenek, adik saya di belakang nangis. Terus Pak Ustadz sama Pak RT di situ. Ki, ini maaf ya sebelumnya. Ikan datang dari kampung nih, ya kan. Mungkin ini ya, ini yang kamu bilang Wulan ini penunggu yang ada di dalam sumur. Langsung ngomong, penunggu gimana maksudnya? Itu bukan manusia. Di daerah sini tuh nggak ada yang namanya Wulan. Di rumah yang kamu tunjuk itu bukan rumah, tapi pohon semua. Saya langsung tuh mikir, masa iya sih gitu kan. Pokoknya pikiran saya itu cuman Wulan gitu loh bang. Dalam pikiran itu cuma Wulan aja gitu. Pokoknya masih keniang aja tuh di situ. Pas tadi si Wulan datang di situ terus salaman, nggak lama saya ambruk, terus bangun lagi baru dijelasin. Nih, kamu digambarin bang langsung penjelasannya. Wulan itu rambutnya panjang, ya betul. Pakainya pakaian serba putih, bener. Terus pakai kayak model kerudung tapi cuman begini doang, tipis warna putih, bener. Nah itu, ini tuh penunggu danau yang suka sama kamu. Kamu tuh pengen diajak ke sana. Diajak ke alam dia gitu. Langsung tuh saya mikir, iya kali ya. Pokoknya masih kayak gimana, kayak orang linglung lah gitu. Terus gimana? Saya bilang gitu, cuman gitu doang. Saya ngomong, udah sini, kamu saya sembuhin gimana, orang saya nggak apa-apa. Saya bilang gitu.
Udah sini kamu disembuhin, dibacain lagi tuh ayat, dipegang kepala saya begini bang, dipegang kepala saya begini. Nenek juga ada tuh, cuman kayak nggak ngaruh bang. Pokoknya seritual itu gitu ya, 15-20 menit itu kayak nggak ngaruh bang buat saya. Jadi di ingatan saya itu tetap masih ada Wulannya. Pokoknya mereka pulang gitu, pamit, acara itu udah selesai lah ya. Udah Niki, kamu besok jangan main-main ke situ lagi, udah nggak ada tuh Wulan-Wulan. Iya, saya hanya mengiyakan, padahal di isi kepala situ masih ada bang. Wulannya tetap masih ada. Saya mungkin bisa bohong di depan mereka, cuman di dalam hati saya nggak bisa bohong. Karena si Wulannya itu emang benar-benar nyata dan jelas masih ada di hati sama pikiran. Waduh, cinta gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Nah besoknya berlanjut tuh hari seperti biasa, cuman emang saya nggak langsung main ke area sumur itu, enggak. Cuma dalam pikiran saya malah mikirin Wulan terus bang, sampai ke bawah mimpi. Itu bisa dibilang saya udah ada rasa kangen tuh sama Wulan. Kangennya benar-benar kangen. Jadi justru saya malah ke danau, bukan ke sungai ya. Pokoknya saya masih ingat pesan sumur tadi, pesan nenek tadi, pesan nenek yang kemarin itu jangan main area sumur. Saya malah ke danau. Saya di situ malah ngerenung, jadi kayak, kangen banget sama lu, di mana sih gitu. Ngomong kayak gitu tuh di depan danau. Nah di depan danau itu kan jadi kayak masih ada tempat orang buat duduk-duduk, itu ada yang mancing juga di situ. Itu saya ngeliat Wulan di situ. Jelas tuh. Malah muncul di situ. Dia begini, sini gitu. Malah saya dipanggil bang. Saya di situ, pokoknya posisinya dia manggil begini, saya kepleset tuh bang. Waduh, saya kepleset, saya langsung tenggelam tuh di danau bang. Itu saya masih ingat. Abis pokoknya saya ngerasa kangen berat sama Wulan, terus ngerasa banget pengen banget ketemu. Di seberang saya tuh ada, bukan di seberang, jadi posisinya cuma minggir gini lah gitu. Saya ngomong gini tuh, Wulan ada di sebelah sana. Nah kan saya lengok begini, itu kepleset kaki saya. Itu saya langsung cebur ke danau tuh. Itu pas saya masuk ke danau itu, kecebur itu, saya ditemuin itu, kalau kata orang ya ceritanya itu setelah 3 jam. 3 jam saya dicari. Bayangin bang, ini cerita kalau bisa bilang bikin gue sedih sih. Soalnya 3 jam saya dicari, itu saya udah posisi itu katanya udah gak ada nafas. Udah sempet ini ya, gak nafas gitu. Posisi saya udah gak ada nafas. Sementara apa bang? Kayak saya tuh ngerasa ngimpi kalau saya tuh lagi ada jalan-jalan bareng si Wulan. Jadi roh saya tuh lagi jalan-jalan sama si Wulan. Orang-orang bilang itu jasad saya setelah 3 jam itu gak ada nafas. Saya tuh lagi jalan-jalan sama si Wulan. Jadi muterin danau. Kita muterin danau itu jalan kaki. Jadi justru saya bisa napak di air bang. Di pandangan saya waktu itu, saya bisa lihat badan saya tuh lagi hanyut. Tapi saya ditarik tangannya Wulan, udah biarin aja, ayo kita main dulu. Itu saya bener-bener kayak di film. Saya bener-bener diajak naik di area danau itu sama si Wulan. Jadi gandengan tangan kita, muter tuh saya tuh. Itu saya ingat banget badan saya tuh kayak lagi hanyut gitu, ditolongin sama orang. Saya ngelihat. Segitu ya. Itu apa ya? Kalau orang bilang mungkin nggak asli silahkan, cuman itu emang kejadian benar-benar saya alami. Itu yang namanya disukain sama penunggu itu emang benar-benar ternyata sebegitunya gitu loh. Ekstrim lah. Iya betul bang. Nah itu saya masih pokoknya masih di perjalanan, saya jalan di atas air sama si Wulan itu. Senang nggak kamu? Iya senang banget aku. Cuman saya udah nggak mikirin jasad saya itu, karena kan itu mungkin rohnya saya yang jalan sama si Wulan. Setelah saya muterin di danau itu, si Wulan itu balik lagi ke area sumur. Pokoknya saya nggak bisa lihat jasad saya lagi tuh di danau itu seperti apa. Saya ingat di telinga saya itu ada yang azan. Di telinga saya itu ada yang azan. Nah pas ada yang azan itu si Wulan itu hilang. Pokoknya di area sumur tadi langsung hilang. Dan saya itu langsung kayak kaki ini kayak nggak napak tanah bang. Kaki saya tuh kayak nggak napak tanah. Jadi kayak saya gini-gini, ini kenapa kok saya nggak bisa lari? Karena saya ngerasa tuh ada yang azan di kuping. Saya kayak posisi berarti itu waktu masih jam habis maghrib pas banget maghrib. Itu azan maghrib. Itu orang itu kayak di telinga saya itu azan terus nangis di telinga.
Kiki nangis bang, nangisin saya. Otomatis yang saya pikirin pada waktu itu apa? Saya ke masjid, bukan masjid berarti musola. Jadi musola itu posisinya nggak jauh dari rumah nenek. Kalau ke sebelah sana tadi rumahnya si Wulan tadi, ini ke sebelah sana. Nggak tahu kenapa tuh, mungkin langkah kaki saya langsung dikasih tahu sana. Saya lihat jasad saya tuh udah baring bang di masjid. Saya ngeliat gimana sih? Ini kenapa adik saya, nenek saya, Pak Ustadz, Pak RT itu nangisin saya. Sementara saya tuh ngerasa kayak saya, gua tuh di sini, woi, gitu loh. Paham nggak? Wah itu kenapa? Nah itu saya bisa ngeliat. Kok itu gua ini di sini, gitu loh. Saya ngerasa gitu. Wah itu saya nggak bisa ngebayangin deh bang. Kalau sekarang itu ceritanya kayak mungkin udah pernah diceritain di film-film, ternyata kejadian nyatanya ini yang saya alamin. Ngalamin sendiri. Iya. Betul seperti itu. Jadi kayak benar-benar orang itu pada nangis di situ, udah azan dan segala macam. Saya dituntun ke situ. Itu ada Wulan. Ada Wulan. Di masjid itu ada Wulan. Saya lihat. Dia ngomong kayak gini di depan badan saya. Jadi saya nyamperin gitu. Lan, ini maksudnya gimana? Kok aku ada 2? Dia ngomong gini. Ki, kamu mau ikut aku apa mau balik? Maksudnya gimana? Ya sebenarnya aku ini bukan manusia. Dia ngomong langsung, maksudnya gimana? Sebenarnya aku tuh bukan manusia gitu. Aku tuh cuma suka sama kamu. Ya aku juga suka sama kamu. Saya bilang gitu bang. Ya terus mau gimana? Ini kita tuh alamnya udah beda, kata si Wulan. Ya terus gimana? Ini maksudnya siapa? Itu kamu. Ini sebenarnya yang kamu lagi ini tuh rohnya kamu lagi aku bawa. Jujur nih. Jujur. Dan itu gue kayak ngerasa kayak apa ya? Percaya nggak percaya dan emang di luar logika gitu. Itu semua orang saya ngeliat pada nangis bang. Adik saya, nenek saya itu sampai saya itu kayak nangis nggak bisa nangis saya rasanya. Ya udah kata si Wulan, ya udah sekarang kamu pulang aja. Nah itu pas lagi si Wulan ngomong kayak gitu, kayak ada balok yang ngantem pala saya bang. Itu saya rasanya ya. Jadi kayak ada balok yang ngantem pala saya dari belakang. Saya langsung kayak gimana ya? Pokoknya kayak dijatuhin gitulah ke belakang. Saya masuk. Pernah nonton orang mungkin mati terus bangun lagi kan? Nah seperti itu saya. Jadi pada saya begini langsung begini bang, orang langsung kaget. Di depan saya tuh Pak Ustadz yang megang tasbih, yang tadi geplok pala saya itu ternyata Pak Ustadz. Ternyata pakainya tasbih. Dia tuh tahu sebenarnya, cuman pengen ngizinin si Wulan itu pulang. Udah ya sampai sini, lu berbuat kayak gini sama si Iki tuh. Gua merindingnya belum sampai sini. Jadi ngomong kayak gitu, Ki. Ini udah terakhir kali ya. Lu sampai begini, sampai bikin kita pada nangis, lu tahu kan? Saya diem aja begini. Berarti benar Wulan itu bukan manusia. Saya ngomong itu dalam hati bang. Oh berarti benar ternyata Wulan itu bukan manusia. Ya udah, saya ikhlasin sekarang. Ya udah Pak Ustadz, saya ikhlasin sekarang kalau emang dia bukan manusia. Emang bukan manusia tuh dia. Saya nengokin, oh iya ada. Dadah sama saya. Dia lama itu. Gini sama saya. Hilang. Tuh, hilang kan? Lu lihat. Pokoknya semua itu nyaksiin obrolan kita itu. Jadi nenek saya meluk adik saya langsung, Mas Kiki gitu kan, langsung meluk saya segala macam. Ternyata masih hidup saya. Alhamdulillah. Jadi sempat diajak jalan-jalan. Sempat diajak jalan-jalan itu saya. Pokoknya saya ngerasain itu kayak ya orang bilang mati suri ya itu roh saya dibawa jalan-jalan sama gaib ya itu bang. Jadi ya harus rela lah karena beda alam. Ya betul. Jadi sampai sekarang kalau mungkin saya ngebayangin mukanya si Wulan, inget. Cuman kalau untuk ngingetin lagi kejadian yang harus kayak gitu saya rasa makasih. Ya. Cari yang manusia aja. Betul. Kalau cuman ini kita berbagi emang bener ini cerita real dari saya nyata yang saya alamin langsung. Betul, ngalamin langsung. Dan mungkin buat saya pribadi mungkin ini benar-benar sebuah apa ya, kajian dan hidayah lah buat diri sendiri. Maksudnya jangan langsung apalagi percayalah gitu sama hal-hal kayak gitu. Kalau mungkin percaya ya, cuman kalau langsung kita apa yang nggak masuk logika kayaknya jangan deh gitu kan. Soalnya kan nggak masuk logika gitu. Pada saat itu mungkin emang dibawa rasa perasaan masalahnya gitu bang. Terus ditambah lagi dengan rasa penasaran saya gitu kan ya, sampailah terjadi seperti ini. Gitu. Oke. Jadi logikanya nggak masuk gitu ya? Iya, sama sekali nggak. Oke. Berarti untuk ceritanya udah selesai bang? Ceritanya udah selesai, cuman jadi paling habis saya langsung dibangunin, udah dikafanin itu bang saya. Oh dikafanin? Gimana sih? Itu? Iya. Itu emang kayak tinggal disolatin aja? Iya.
Tapi cuman mungkin emang Pak RT itu nunggu momen. Emang dia tahu sebenarnya kalau roh saya itu masih ada. Gitu loh. Cuman kan meyakinkan orang-orang ini untuk bilang saya masih ada kan sulit karena nggak ada nafas, Bang. Mau gimana buktinya ya? Betul. Meninggal. Iya, nenek juga waktu itu udah mengikhlaskan. Ya udah kalau emang mau dibawa ya udah silakan. Cuma caranya baik-baik. Cuman saya ngerasa pala saya diantem kayak balok berapa kilo ya, ternyata saya diantem pakai tasbih. Jadi posisi Pak Ustadz itu begini diri sambil megang tasbih. Udah kena kan pala lu gitu ngomong Bang sama saya. Iya Pak Ustadz kena saya bilang gitu. Ternyata dia emang lagi nunggu. Gitu. Jadi dia itu emang benar-benar paham itu sama si Ulannya. Udah sekarang lu Ulan balik ke tempat lu, si Iki biarin di dunia. Jadi si Pak Ustadz ngebiarin Bang Rizky sama si Ulan tuh ya berbincang dulu lah ya. Ya di momen terakhir itu emang saya harus ngerasain itu kayaknya Pak Ustadznya emang biar saya kapok gitu Bang. Berarti udah kapok nih. Betul banget. Cuman saya ngerasa bisa jalan di atas air Bang. Aduh itu benar-benar pengalaman. Aduh. Semoga nggak ada Ulan selanjutnya ya Bang ya. Iya. Jadi cukup aja manusia. Oke deh. Jadi sekian cerita dari Bang Rizky barusan yang pengalaman ketika disukai oleh penghuni sumur ya Bang. Iya. Untuk rumah yang nenek berarti masih tempatin atau? Sampai sekarang masih. Cuma direnov aja. Oh, Bang Rizky udah nggak tinggal situ lagi? Udah nggak, cuman mungkin kalau sebulan sekali saya nengokin masih. Masih main. Sempat main lagi gak ke sumur? Udah, sekarang udah ditutup Bang. Oh ditutup? Udah ditutup, udah jadi perumahan. Aksesnya ke danau pun udah dibilang sulit, udah nggak bisa. Cuman saya masih ingat letaknya, gitu aja. Jadi udah nggak bisa berkunjung ke sumur itu juga ya? Nggak bisa. Oke deh, sekian cerita dari Bang Rizky. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Langsung aja mampir ke Instagram kita di lautan.mistis, kirim voice note kalian, dan nanti tim kita ngehubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.